Yuk, balik lagi. Yuk, balik lagi. Ya. Ya, Prof. Tadi aku masih keinget aja ada satu statement ini. Kalau terkait tahun 2008 ini, katanya kan waktu itu aku pernah ada satu interview bilang katanya Jujitsu itu baru di Indonesia baru diakuin tahun 2018. Karena kami jujur gagal karena belum dapat persiapan yang maksimal gitu. Di Indonesia Jiu-Jitsu baru 8 bulan diakui. Itu gimana sih ya ceritanya ya? Jadi mungkin ada salah jadi basically diakuinya itu dalam arti gini, secara organisasi, Bram. Karena waktu itu organisasi yang menaungi Jiu-Jitsu, benar-benar Jiu-Jitsu yang Jiu-Jitsu kan baru masuk dipertandingkan kan tahun 2018, which is masuk ke multi event. Asian Games kita baru masuk tahun 2018 loh. Kita baru di PB. Jadi organisasi diakui itu dalam arti PBJI baru di approve, baru disetujui sama KONI itu tahun 2018 emang. Emang baru diakui Jiu-Jitsu itu baru tahun 2018 dan dan kita juga Jiu-Jitsu baru dipertandingkan di multi event kan seperti kita tahu. Emang baru dipertandingkan di multi event di Asian Games tahun 2018, which is di Jakarta waktu itu. Betul. Itu pertama kali Jiu-Jitsu diakui di masuk. Jadi kalau dibilang oh Jiu-Jitsu itu baru diakui, maksudnya adalah Jiu-Jitsu itu baru dipertandingkan saya rasa karena baru diakui masuk ke dalam event lah, di multi event seperti itu kayak gitu. Kalau dibilang Jiu-Jitsu dipertandingkan di luar negeri sih udah banyak banget ya, Bram tahu lah eventnya di luar negeri ada IBJJF, ada SJJF, ada event ada banyak Jiu-Jitsu organization juga banyak tapi kalau di Indonesia itu baru di PBJI yang diakui di tahun 2012 kayak gitu. 2018 maksud saya. Jadi organisasinya 2018, tapi kalau klubnya, existence-nya, orang-orangnya itu kan udah ada sejak 98. Prof kan 98 kan? Iya, betul. Orang-orangnya kita kalau orang BJJ-nya atau orang Jiu-Jitsu yang terus kalau saya bisa tambahin sedikit Jiu-Jitsu yang secara multi event ya, secara event yang di luar itu yang diakui Jiu-Jitsu itu hanya yang diakui di multi event itu hanya satu jenis Jiu-Jitsu, which is Jiu-Jitsu Newaza yang main di bawah, yang kayak BJJ rules. Di luar itu di multi event nggak dipertandingkan karena kalau di PBJI kan sebenarnya banyak mereka menaunginya. PBJI itu ada show system Jiu-Jitsu, which is yang kayak koreografi gerakannya kayak yang dipertandingkan seperti itulah kayak katanya gitu. Tahu lu kalau wushu ada fighting system. Kayak wushu kan ada sanso, ada wushu ya kayak gitu ya. Jadi kalau di Jiu-Jitsu PBJ itu sebenarnya Jiu-Jitsunya tuh ada yang show system, ada yang fighting system, which is yang kayak pakai striking juga, dan ada yang Jiu-Jitsu Newaza. Jiu-Jitsu Newaza itu. Nah, Jiu-Jitsu Newaza itu satu-satunya yang istilahnya diakui dan masuk ke multi event. Di luar itu nggak ada yang masuk. Yang point system itu yang tanding yang tanpa strikingnya sama yang katanya itu juga nggak dipertandingkan ya? Nggak dipertandingkan, tidak. Hanya Jiu-Jitsu Newaza yang which is pakai BJJ rules. Aturannya BJJ rules sebenarnya gitu. Itu kan Asian atau organisasi lain, IBJJF kan ya? Iya. Kalau IBJJF itu kan bisa dibilang di luar negeri adalah organisasi swasta ya, bukan. Iya. Mereka tidak di bawah pemerintah atau segala macam. Mereka hanya organisasi yang tertua di dunia, organisasi BJJ tertua di dunia, yang paling aktif bikin event sampai saat ini. Terus mau dibilang siapa yang foundernya, siapa chair ketuanya, yaitu ya Carlos Gracie Jr. kayak gitu bedanya di situ.
Tapi mereka nggak nggak masuk ke multi event segala macam, bener-bener individual event sendiri. Saya bikin event sendiri gitu. Kalau orang mau ikut event itu ya dia bawa individual secara perorangan gitu, bukan bawa nama negara gitu. Bedanya di situ. Oke. Nah, kalau terkait sama ini, nah ini saya ada pertanyaan satu lagi nih terkait sama ada organisasi sama sekolah. Pendapat Bung Bram tentang anak Gracie University Online ini sama Prof juga gitu. Etis gak nih ngomongin begini? Ya sebenarnya jadi jujutsu kan juga banyak apa ya, sekarang banyak yang ngomongin jujutsu itu ada sedikit bukan kontroversi, cuma dibilang ada yang lebih jujutsu yang ini lebih ke self defense, yang ini based on competition kayak gitu. Terus balik lagi sih menurut saya sih sebenarnya kalau Gracie University itu dia lebih banyak kayak self defense. Mereka nggak really focusing on competing. Mereka nggak pernah ikut sekolahnya Gracie University itu, mereka nggak pernah ikut kompetisi kayak any competition, enggak. Dia lebih banyak ke ke self defense. Jadi self defense ya kayak misalnya dicok dari belakang, misalnya di bear hug, lepasannya kayak gimana, lebih kayak gitu. Atau misalnya pakai senjata, pakai pisau segala macam, dia lebih banyak alirannya ke situ. Terus apalagi terus pertanyaannya jadi basically bedanya sih itu aja, ada yang based on self defense, ada yang based on competition gitu. Jadi benar-benar yang jujutsunya ya udah kompetisi aja. Kompetisinya apa aja, ada yang ada fokus kompetisi kegi, ada yang nogi kayak gitu. Jadi tergantung sekolahnya. Mereka ngikutin istilahnya bukan aliran sih, mereka ngikutin prinsip yang mana, yang mau kompetisi atau yang mau self defense kayak gitu. Tapi secara umum bisa nggak membantu BJJ game? Kenapa tuh? Kalau online begitu bisa nggak ngebantu improve BJJ, permainan BJJ gamenya gitu? Ya itu kan sempat sempat ada ini kan, kemarin kan mereka sekolahnya Gracie University itu kan tadinya mereka boleh promote orang sampai blue belt, tapi sekarang betul. Dengan tapi sekarang udah nggak boleh kan. Begitu kita udah ikutin course-nya, udah ikutin segala macam, kayaknya tetap harus berangkat ke sana untuk ambil blue belt test-nya kayak gitu. Setahu saya sih kayak gitu ya, jadi nggak bisa langsung ikutin course, kita kirimin video terus segala macam, and then you graduate as a blue belt, dikasih belt, nggak bisa kayak gitu lagi. Karena salah satunya orang yang istilahnya bukan menentang sih, maksudnya yang bilang katanya yang mengkritik itu si Rickson Gracie yang ngomong kayak gitu. Jadi yang salah satu orang yang mengkritik kalau itu jujitsu ya nggak boleh kayak gitulah, you have to ya harus dites secara ketemu langsung kayak gitu. Itu sih intinya sih kayak gitu. Kalau menurut saya sih kalau gini, kalau aku pikirnya kita itu nggak bisa belajar itu pressure ya sebetulnya ya. Yang nggak bisa dilihat kan pressure. Iya. Yang mesti benar-benar dirasain. It's about how you feel. If someone on top of you, terus they give you a pressure, weight distribution segala macam, you have to feel it. You cannot just learn by online karena detailnya bakal nggak beda kalau kita langsung. Kalau kita latihan langsung itu beda. Betul. Rickson aja sampai bikin namanya apa tuh, invisible jujitsu kan katanya. Iya, betul. Berarti kan memang secara visual nggak bisa. Kenapa bro? Secara ini nggak bisa. Berarti visual dia nggak bisa dong memang dilihat, kalau namanya dia menyebutnya aja the invisible jujitsu. Iya, sebenarnya kalau menurut saya, oke, kita bisa belajar dari instructional atau segala macam, mungkin kita bisa belajar dari situ, tapi tapi masih akan ada yang feel-nya beda kalau kita ketemu langsung, Bram. Maksudnya, setuju. Some of the details mungkin kalau kita lihat satu instructional siapa, misalnya sekarang yang paling baru lah siapa misalnya, yes, you name it lah, Marcelo atau siapa instructional paling baru, the latest technique.
and then you try the technique. Terus kita dibandingin kita ketemu langsung, kita latihan ketemu orangnya langsung, pasti ada some details yang you cannot just see it. You cannot just see it and then you try it and then you think it's you get it. Masih ada detailnya banget. Gitu. Setuju. Jadi, boleh nonton instructional, it's good, tapi balik lagi pasti dari some point ada yang detailnya kurang. Jadi you need to train gitu, you need to feel it. Bener-bener you have to latih di depan dan harus coba gitu. Ada yang give you a guidance gitu, ada yang ngasih kita guide. Bukan hanya yang cuma oke nonton kayak gini kita coba-coba sendiri, bisa juga. Kayak gitu. Setuju. You have to train gitu. Yeah. Agree. Itu nggak ada yang gantiin itu. Ya. Iya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Tips buat kami-kami yang baru masuk BJJ apa, Prof? Tips, ya awalnya sih yang pasti kalau tipsnya yang pasti harus join sekolah Jiu-Jitsu dulu, sekolah BJJ dulu. Hati-hati, banyak juga yang nggak klaim bilang BJJ tapi ternyata bukan BJJ itu harus hati-hati. Karena ada yang sampai saat ini dia berani kasih promote sampai belt. Kalau saya bilang orang bisa purple belt in Jiu-Jitsu, it's like udah beda, udah levelnya udah maksudnya levelnya tuh udah wah, purple belt has to be a high level maksudnya. Tapi ada di sini sekolah yang ngasih purple belt hanya dalam berapa bulan. Itu udah pasti jangan diikutin deh, please. Bentar. Ini ngecek Ocha ada nggak? Ocha lagi di sini nggak? Si Ocha lagi di sini nggak? Ocha masih kalau ada dia pasti lagi kan? lagi cengar-cengir dia. Ya, intinya hati-hati pilih sekolah BJJ, lihat lineage apa gurunya segala macam, latihan di mana kayak gitu. Oke, kalau lineage nih ya, kalau kita kan ngomong sekolah, milih sekolah itu tadi aku ngebacanya adalah milih sekolah, lihat lineage-nya. Nah, lineage itu ngeceknya gimana kita biasanya? Lineage sekolahnya biasanya ketahuan dari ini ya, dari ya dia latihan sama siapa, terus dia pernah latihan di mana. Apakah dia pernah ketemu gurunya langsung? Apakah dia nggak beli itu sertifikat? Kayak gitu kan? Yang tiba-tiba langsung dipromot, misalnya sabuk coklat gitu. Ada yang promot langsung entah gimana, bisa dikasih tuh sampai black belt. Karena Jiu-Jitsu nggak bisa kayak gitu sih. Maksudnya you really have to train. Nggak mungkin nggak bisa. And you really have to study the techniques. Soalnya detailnya terlalu banyak. Jadi please diperhatiin. BJJ sekolah dari mana, gurunya latihan dari mana juga penting sih. Gurunya sama gurunya dia dapat dari mana gitu kan ya? Iya. Siapa yang ngasih black belt-nya gitu kan? Itu biasa tanggung jawabnya ada di situ ya, Prof ya. Iya, betul. Betul banget. Jadi kalau orang sampai bilang dia nggak bisa jelasin lineage-nya, itu udah red flag yang gede ya. Iya. Jangan, pokoknya dia sebutin, aku cuma ikut alirannya siapa gitu. Terus tapi dia nggak bisa sebutin instrukturnya. Waktu ditanya gitu, kayak kalau misalnya gini, kalau aku ngerasa selalu gini, kalau BJJ ya, aku nggak tahu kalau yang sama yang lain. Tapi kalau dalam BJJ itu aku selalu ngerasa, lu dulu dapat black belt dari siapa gitu, atau dapat blue beltnya, dapat dari purple-nya dari siapa? Itu satu pertanyaan yang penting gitu. Nah dari situ kan kita tahu. Kita nggak dengar orangnya, kita bisa cari siapa orangnya gitu. Betul. Masalah belt saya nggak begitu masalah ya. Belt is just kalau dia punya pengalaman, kita jelas misalnya dia lineage-nya, walaupun dia blue belt, ternyata dia belajar dengan guru yang benar, walaupun dia blue belt, it doesn't matter. Yang penting jangan sampai salah. Mungkin dia akan ada keterbatasan untuk bisa ngelatih sampai level seorang murid yang baru join. Mungkin sampai levelnya hanya sebagai blue belt, tapi nggak masalah. Yang penting kalau misalnya kita bicara di satu daerah, entah di mana gitu, di luar Jakarta, di luar yang daerah yang nggak ada BJJ-nya lah, yang jarang ada BJJ-nya, terus ada satu orang cuma satu blue belt,
kalau dia emang benar pernah latihan dengan guru yang tepat, saya rasa nggak masalah. Intinya adalah mencari pelatih, mencari coach yang benar supaya bisa melatih teknik BJJ yang benar-benar, istilahnya yang benar. Jangan sampai nanti salah apa ya istilahnya, salah ngasih teknik gitulah. Tiba-tiba tekniknya bukan ada teknik BJJ lah, teknik dari jujitsu apalah tradisional, terus dimasuk-masukin lah, jadilah kayak gitu-gitu. Jangan, yang bener-bener walaupun dia blue belt tapi this is a BJJ teknik gitu. Jadi Nah, mungkin buat kasih konsep BJJ intinya sih kayak gitu. Konsep yang diajarin tuh konsep BJJ gitu. Nah, kalau mungkin buat gambaran gini kan, orang selalu nyarinya kalau ngajar harus black belt gitu. Dan setahu aku di Indonesia Nggak itu kalau harus. yang, nah, orang kalau awam itu kan yang ngajar harus black belt gitu. Kalau nggak kan nggak afdol gitu kan ya. Nah, mungkin gambarannya ini aja. Nggak Kalau harus. di blue belt itu tuh blue belt sama purple belt rata-rata udah belajar berapa lama ya? Average-nya. Kalau aku kan aku udah kelamaan. Aku 14 tahun belajar purple gitu. Jadi nggak bisa diambil gitu. Zaman dulu lama-lama tuh emang kayaknya susah gitu. Saya inget banget waktu awal-awal jiu-jitsu di Jakarta tuh ada yang white belt 7 tahun, ya kan? Waktu zaman dulu juga kalau udah blue belt itu kayaknya udah wow banget, bagus ya. Udah luar biasa banget waktu itu. Kalau zaman dulu kita ingat ya Bram, zaman awal tahun-tahun 2000-an gitu, dulu kalau udah blue belt tuh kayaknya udah ini banget gitu. Iya. Udah ya apa ya, maksudnya udah tahu lah. Dan kayak kalau menurut saya itu yang lebih maksudnya lebih bagus sih kalau dia blue belt tapi dia belajar benar-benar blue belt BJJ, dia benar, dia tahu oh this is guard position, dia posisinya tahu yang benar. Kalau di dalam guard ya kalau kita di dalam guard seseorang misalnya, kita ya harus buka guardnya, kita mau cari pass guard, yang penting kayak gitu-gitu poinnya. Jadi kita harus jadi kalau kita nyari instruction itu yang penting itu adalah lineage dulu nomor 1, baru kita lihat kan beltnya. Dan kalau aku nangkepnya adalah jangan khawatir kalau misalnya ngajar itu blue belt untuk ngajarin white belt. Betul. Karena blue belt itu sendiri buat Brazilian Jiu-Jitsu sendiri udah relatif agak lebih lama, udah lama lah gitu, mungkin udah 3 tahun gitu ya, 3 tahun 4 tahun gitu. Ya bisa sekitar segitu ya. Iya. 3 tahun. Dan biasanya itu 3 tahun konsisten latihan. 1,5-2 tahun bisa dapat blue belt. Bisa dapat blue belt. Terus dari blue belt ke purple itu biasanya makan waktunya lebih lama kayak gitu. Lebih lama dapatnya. Jadi kalau lineage jelas, terus purple, udahlah itu udahlah jangan khawatir lah gitu ya. Betul. Intinya sih itu paling penting itu. Intinya cari sekolah BJJ yang tepat aja, jangan sampai salah. Iya. Nomor 1-nya yang tepat tadi, ngeceknya lineage gitu ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini ada. Teman saya ada yang brown belt hanya jangka waktu 2 tahun dan dia ngaku itu BJJ. Saya tidak tahu, nggak tahu itu bukan BJJ atau dia tahu dia apa tuh BJJ atau bukan gitu kali maksudnya. BJJ atau dia tahu tradisional ya. Ya jujitsu tradisional kali maksudnya. Ya itu hati-hati karena di level brown belt di jujitsu tradisional juga ada setahu saya. Terus tapi kalau setahu saya BJJ brown belt itu at least ya levelnya udah apa ya, udah baik, udah bagus banget gitu. Terus apa yang harus diakui yang penting adalah konsepnya sih. Makanya kembali lagi konsep yang ada di Jiu-Jitsu itu yang paling penting kita harus tahu bedanya. BJJ-nya itu misalnya BJJ self defense-nya itu ada benar-benar BJJ self defense yang ada di Jiu-Jitsu. Kemudian teknik-teknik kalau bantingan sih mungkin kalau di Jiu-Jitsu juga hampir bisa dibilang
di BJJ ya, di BJJ itu udah kayak kombinasi lah, ada judonya juga, ada ini, ada apa? Ada judo, ada teknik bantingan kayak misalnya wrestling, ada double leg dan sebagainya kayak gitu-gitu. Cuman begitu sampai di ground, nah itu yang bisa membedakan itu rata-rata di groundnya itu sendiri. Ada guard position, ada side control, ada mount, ada ada back mount, ada back control, sebagainya. Jadi, nah ini nih yang harus instrukturnya tuh harus bisa masih tahu kalau ini poin yang paling penting nih, kalau misalnya dia ada di bawah, misalnya di dalam guard orang, itu harus ngapain sih gitu, bukan harus goalnya adalah membuka kakinya dulu, mau melewati kakinya. Nah ini yang harus, konsepnya ini yang harus bisa diajarin. Tapi kalau kembali ke pertanyaan Rainier ini, kenapa? Kalau kembali ke pertanyaannya Rainier ini, mungkin kan ini Rainier katanya kayaknya masih belum ngerti nih, belum terlalu tahu BJJ itu kayak apa, sehingga kita nggak tahu prinsipnya kan. Nah mungkin kalau kembali ke pertanyaannya tadi, apakah kita tanyain lineage itu adalah satu cara untuk bisa tahu dia itu BJJ apa yang tanya lineage lagi ya, kembali ya. Betul. Nanya siapa yang ngasih brownnya gitu kan. Iya. Ya. Kalau saya bilang 2 tahun untuk BJJ dari white ke BJJ brown belt itu terlalu cepat. BJJ ya. Belum ada yang 2 tahun bisa langsung BJJ brown belt. Saya nggak pernah dengar ada 2 tahun BJJ langsung brown belt kayak gitu. Jadi ya kalau di BJJ belum ada lah. BJ Pen berapa lama ya waktu itu? 3 tahun 4 tahun ya kalau nggak salah ya, dapat black. 3,5 tahun ya. Iya. Nah, tapi kan itu juga sangat exceptional gitu. Iya, itu juga sangat, ya itu beda lah. Itu beda lah. Nggak banyak ya sekarang ya, orang yang nggak banyak. DJ juga bisa dihitung pakai jari gitu. Dihitung pakai jari. Bukannya nggak mungkin, tapi bener-bener dihitung pakai, cuman dihitung pakai jari lah gitu. Iya, benar. And BJ it's a talented juga orang yang berbakat lah istilahnya ya. Iya. Di samping latihan keras, which is dia latihan juga nggak, dia talented tapi dia latihannya sehari sekali atau seminggu 3 kali, nggak kayak gitu. Level dia waktu itu bisa jadi, karena saya tahu karena waktu saya white belt, DJ waktu itu brown belt, saya juga masih di US waktu itu, dan saya pernah latihan kompetisi. Dia juga latihannya bukan yang latihan sehari seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Kita bicara yang latihan sehari bisa 2 atau 3 kali. Orang kayak DJ gitu ya, gimana nggak cepat juga gitu. Caio Terra juga katanya ada yang nge-point out nih. Yes, 3 tahun. Ya benar, it's true. Cepat banget 3 tahunan juga. Tapi there's only satu Caio Terra dan ada satu BJ Pen. Betul. Balik lagi juga it's talent, tapi mereka juga latihannya juga keras gitu. Bukan ya minggu sekali bisa 2-3 kali, enggak sehari bisa 2 atau 3 kali latihan kayak gitu ya. Hoursnya juga banyak gitu. Oke. Yuk kita lanjut lagi, satu lagi pertanyaannya kalau enggak. Tadi ini Theo tadi udah dijawab yang ini. Yang ini ada satu lagi. Muhammad Ismail, perbedaan paling signifikan BJJ dan Jiu-Jitsu Jepang dalam apakah itu dalam Newaza? Ya, lebih banyak di Newazanya dan lebih banyak ke kunciannya ya, submissionnya juga. Dan kita bicara Newazanya di BJJ itu dia kayak it's like apa ya, kayak main catur, bener-bener banyak steps, banyak langkah-langkahnya gitu. Kayak mau pass guard, kalau ya jadi stepnya banyak, bukan apa ya, lebih kompleks. Teknik lebih kompleks, betul. Betul banget gitu. Dan lebih fokusnya emang main di bawah gitu. Main di bawah dan objektifnya ya selalu cari kuncian, cari submission. Terus pertandingannya pun juga beda ya, BJJ dengan jiu-jitsu tradisional.
saya juga kurang tahu kalau jujitsu tradisional, cuma dari pertandingannya beda. Dari beltnya, setiap beltnya itu biasanya, misalnya dari white belt itu biasanya kalau pertandingan 5 menit, waktu matchnya, kalau blue belt 6 menit, kalau purple belt 7 menit, brown belt 9 menit, black belt 10 menit, kayak gitu. Jadi pertandingannya pun juga beda. Ya. Belum lagi kalau masters ya, ada lagi ya nanti. Ya, kalau masters dia 5 menit biasanya pertandingannya. Ya udah. Satu match. Oke. Aku rasa ini ada satu lagi pertanyaannya, habis itu kita ini last question dari Michael juga. Favorite submission saat white belt dan favorite submission sekarang apa aja? Oh, submission yang pribadi saya suka. Jadi sama lah semua petarung saya suka. Rear naked choke, RNC, my favorite submission. Sama arm lock juga ya, arm lock or ya. Dulu banyak main leg locks, tapi sekarang jadi berkurang, entah kenapa. Karena sekarang lebih fokusnya supaya buat saya juga nggak mau terlalu banyak supaya nggak cedera juga. Jadi saya benar-benar hati-hati yang main, main submission kaki, main kaki itu lebih dijaga lah, lebih hati-hati sekarang kayak gitu sih. Jadi kalau ditanya submission favorite ya RNC sama arm lock. Ya. Yeah. Oke, aku rasa ini juga udah clock 1 jam. Tadi ada 1,5 jam plus minus sama semua ininya, semua connection problemnya. Oh, ada pertanyaan. Oh iya, kenapa? Masih ini ada satu pertanyaan lagi tuh. Apa? Boleh? Oh, sekarang heel hook untuk brown belt ya boleh. Benar di IBJJF baru ada peraturan baru 2021 khusus nogi game, nogi IBJJF rules nanti boleh heel hook. Jadi semua main kaki boleh, leg ripping boleh. Terus tapi hanya untuk nogi dan levelnya untuk brown dan black. Itu ada pertanyaan, FBJJI tergabung di PBJI tidak? Oh enggak, kita terpisah karena PBJI adalah yang menaungi olahraga amatir, sedangkan kita olahraganya olahraga swasta atau profesional gitu. Jadi kita juga organisasinya di bawah BOPI, which is FBJJ di bawah BOPI, yaitu Badan Olahraga Profesional Indonesia, sedangkan PBJI itu di bawah KONI ya, sama KOI. Ya. Oke. Ya wes, aku rasa ini udah klop nih 1,5 jam malahan, minus semua semua connection problemnya yang tadi benar-benar setengah jam pertama benar-benar dreadful sekali, kacau itu beneran. Aduh, ya udah, Prof Dedi, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin kapan-kapan kita kita kayak bikin satu sesi lagi kali ngobrol kayak begini lebih banyak. Next time ya, ngobrol lagi. Kalau FBJI-nya udah mulai mau ngapain lagi, sudah mau mulai lagi, kita boleh nih kita ngadain lagi, terus kita jelasin mungkin aturannya atau apanya, atau pas kalau ada seminar. Boleh dengan senang hati nanti. Ya. Buat teman-teman semua yang udah ngikutin juga, terima kasih banyak udah ngikutin Ngobrol Seru MMA bersama Dedi Wigraha kali ini, dan sampai jumpa lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih semuanya dan salam us.